Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala ucapan syukur kami. Sebab Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau yang Allah yang sudah menanggung segala penderitaan kami di atas kayu salib. Engkaulah Allah yang begitu luar biasa atas hidup kami, memberikan putranya yang kudus untuk berkorban untuk kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan buat setiap kemurahan-Mu, setiap kesempatan, setiap kesehatan, setiap kasih-Mu, setiap kelepasan dari setiap kutuk dan dosa. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan berikan kami tanah yang baik, hati yang baik, supaya setiap benih firman Tuhan yang dilabuhkan, yang ditanamkan akan bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami mengalami kasih-Mu, kami mengalami kuasa-Mu, dan kami mengalami mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah atas kami dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap orang yang mendengarkannya dan urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Shalom. Salam yang di Puri Kamal. Salam. Salam yang di kampung belakang, salam. Salam yang di Dadak, salam yang ada di Karangjaya, yang di Menceng, Gang Langgar. Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua. Dan hari ini adalah hari yang spesial buat umat Kristen, buat umat percaya. Kalau kita hari ini memperingati hari Jumat Agung. Artinya hari penderitaan dan kematian Kristus buat orang-orang yang percaya kepadanya. Sebenarnya kematian Tuhan ini buat seluruh dunia, buat semua umat manusia. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti arti sebuah kematian yang Tuhan berikan buat manusia. Manusia mereka-reka jalannya. Tuhan itu mana mungkin mati. Tuhan itu mana mungkin disalibkan. Dan ini yang tidak dimengerti oleh dunia. Untuk itu Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Kalau engkau mengikuti firman Tuhan, engkau menjadi orang Kristen bukan karena orang Kristen yang keturunan saja, tetapi orang Kristen yang memang benar-benar ditebus oleh darahnya yang kudus untuk kita bebas dari segala belenggu dosa. Amin. Itulah hakikatnya daripada orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Hari ini saya mendapatkan tema dari Sinode Bethesda Pusat, yaitu dengan tema kematiannya yang menghidupkanku. Kita akan buka bersama-sama Bapak Ibu dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Lukas 23. Sudah ketemu semuanya? Amin. Yang belum ketemu, katakan cihwi. Yang sudah ketemu, katakan amin. Oke Bapak Ibu, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ini dengan cepat. Yesus mati
Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak datang berkerumun di situ, tontonan itu mereka melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa peristiwa yang luar biasa daripada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah terjadi gelap gulita mulai dari jam 12 siang, dan gempa bumi merajalela bagi kawasan sekitar Israel. Gempa bumi dan gelap gulita itu terjadi jam sekitar 12 sampai jam 3 sore. Ini peristiwa yang pertama. Sehingga kalau Bapak Ibu baca bukan saja di Lukas, tapi di Matius dan Markus, di situ juga diterangkan banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Bagaimana tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Dan kepala panglima daripada prajurit Romawi sampai mengatakan, benar, orang ini benar-benar anak Allah, orang ini benar. Dan peristiwa berikutnya, orang yang menonton itu menyesali dengan memukuli dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap peristiwa yang dahsyat, apalagi bebarengan dengan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ini seolah-olah alam tidak mau terima. Alam tidak mau bersahabat dengan muka bumi ini. Karena apa? Karena ada orang benar disalibkan. Ada orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan dianiaya. Alam berteriak, alam berontak. Makanya dia mengadakan kegelapan dunia, mengadakan gelap gulita sampai jam 3 sore. Dan hebatnya gempa itu juga menimpa bait Allah. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya sudah tidak ada pembatasan lagi orang datang kepada Tuhan. Sudah tidak ada lagi gap-gap antara orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Ini gambaran bagaimana Allah memberikan kasih-Nya. Kalau Dia berkehendak dihadirkan kita sebagai orang-orang yang berdosa untuk datang di altarnya. Bukan oleh karena imam-imam, tetapi kita boleh datang di hadapan Tuhan melalui sembah kita, melalui doa kita, melalui pujian-pujian kita. Kalau zaman dahulu, zaman Taurat Bapak Ibu, orang mau mempersembahkan korban, orang mau berdoa, itu tidak boleh sembarangan orang masuk dalam bait suci. Ada batas-batas yang diberikannya. Tetapi ketika Yesus mati, tirai itu sudah terbelah. Artinya siapapun boleh datang ke hadiratnya. Siapapun boleh datang dalam kemuliaannya. Begitu Tuhan mengasihinya. Dan kesaksian berikutnya bagaimana panglima tentara itu mengatakan, sungguh orang ini adalah orang yang benar. Kalau ditulis di dalam kitab Matius dan Markus katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
saat Yesus disalibkan, di situ ada pernyataan, ada kesaksian yang luar biasa bahwa orang yang disalibkan itu adalah orang yang benar. Sehingga seolah-olah semua menyesali diri, termasuk panglima prajurit itu. Dan orang-orang yang melihat, mereka menyesali diri dengan memukuli dirinya sendiri. Artinya ada penyesalan. Aduh, aku salah. Mungkin orang-orang itu yang teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi melihat kenyataannya bahwa orang yang disalibkan itu adalah orang yang benar, dia menyesali diri, Bapak Ibu. Namun yang disayangkan apa? Yang disayangkan mereka mengatakan, firman Tuhan ini mengatakan mereka pulang ke rumah masing-masing. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan dan mengambil rema dari firman itu dan saudara diberkati oleh Tuhan, jangan sampai di situ saja. Tetapi bukan saja dibawa pulang ke rumah dan hidup biasa lagi seolah-olah hal-hal yang biasa. Tapi lakukan keselamatan itu. Lakukan semua apa yang Tuhan sudah beri di atas kayu salib dengan mengisi pertobatan itu. Amin Bapak Ibu. Itulah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang terakhir adalah murid-murid Tuhan Yesus. Di situ ada perempuan-perempuan yang pernah melayani Tuhan. Dia berdiri jauh-jauh dari tempat itu. Artinya apa? Dia ada rasa takut, dia rasa gentar. Kalau dia dekat-dekat disalib Kristus, itu artinya dia nanti takut akan ditangkap, takut menjadi pembelot, takut menjadi orang yang bagian dalam pemberontakan. Padahal kebenaran itu sedang Tuhan tunjukkan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus takut. Tapi dia melihat dan memandang semua peristiwa yang terjadi saat itu. Kalau Bapak Ibu dan saya ada di tempat itu, waktu itu, saya mungkin juga akan bengong dan tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin saya lari, mungkin saya ketakutan, mungkin saya bertindak hal-hal yang tidak nalar. Tapi berbahagialah kalau kita dilahirkan hari ini, kita melihat cerita itu. Kita hanya diberikan oleh Tuhan untuk mengimani itu semuanya. Dan iman itulah yang menyelamatkan kita. Jadi penderitaannya di atas kayu salib, itulah yang memberikan kemenangan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi bersyukur kalau kita hari ini mengenal Kristus. Kalau hari ini kita mau terima Tuhan sebagai juru selamat, artinya keselamatan itu ada dalam kehidupanmu. Bukan saja dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, di dalam setiap aspek kehidupanmu. Nah, kenapa Tuhan, saya mau katakan baru, kenapa Tuhan Yesus ini mau berkorban untuk kita? Ini hal-hal yang tidak diterima oleh dunia, yang tidak diterima oleh akal sehat, termasuk oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dia katakan, aku menunggu-nunggu Mesias yang akan datang untuk membebaskan kami dari belenggu penguasaan dari bangsa Romawi, dari segala perbudakan, dari segala kuasa yang dimiliki oleh bangsa Romawi. Namun ketika Yesus datang tidak sesuai dengan kenyataan. Dia hanya memberitakan kabar baik, tapi tidak berperang untuk bangsa Israel. Sama Bapak Ibu, sama dengan orang-orang yang sekarang tidak percaya akan kemurahan Tuhan, akan salib Kristus. Seolah-olah Nabi Yesus itu tidak disalibkan, tapi diganti dengan Yudas. Seolah-olah mereka-reka bahwa hal-hal ini yang benar itu begini. Saya mau katakan Bapak Ibu, orang-orang ini terlalu banyak nonton film box office. Orang-orang ini terlalu banyak mengikuti cerita-cerita fiksi. Kalau film-film box office,
orang dianiaya, tiba-tiba lakonnya datang membela dengan bergelut, dengan berantem, terus akhirnya menanglah lakonnya itu, peran utama, dan membebaskan Sandera. Atau di sebuah peperangan ada negara yang tertindas, terus dibantu oleh bala tentara dari sekutu-sekutu, tembaki sono sini, tembaki sini, akhirnya Sandera dibebaskan. Bukan itu Bapak Ibu. Seolah-olah Yesus datang harus jadi prajurit. Seolah-olah Yesus datang harus jadi peran utama yang membebaskan dari fisik, dari hal-hal yang seolah-olah duniawi pikirkan. Itu bukan seperti itu. Dan Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, mengosongkan diri, menjadi serupa dan segambar dengan manusia. Artinya kemuliaan Tuhan ditanggalkan, kemuliaan dan keagungan Tuhan ditanggalkan di dalam kemuliaannya, sehingga dia mau menjadi manusia. Mengapa saya ngomong begini? Ayo kita buka dari Filipi 2. Filipi 2 ayat 5. Saya akan buka. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 saja. Hendaklah, yang saya bacakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi hamba dengan manusia dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa Allah mengasihi umat manusia. Dia menanggalkan keagungannya, mengosongkan dirinya, kemuliaannya ditanggalkannya. Untuk siapa? Untuk kita orang yang berdosa. Dia mau menjadi hamba sama seperti manusia. Makanya Bapak Ibu, betapa hebatnya Tuhan. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit. Kebangkitannya itulah mengembalikan kemuliaan Yesus dalam kemuliaan Allah. Dia kembali kepada Bapaknya. Sehingga ayat yang tadi Bapak Ibu, ayat yang di dalam Lukas, ketika Tuhan menyerahkan diri, dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya dia sebutkan kata Bapa. Padahal sebelumnya waktu dia di atas kayu salib, dia ditelentangkan, dia katakan Eloi, Eloi lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan Allahku, Allahku, dan saat dia mati dan menyerahkan rohnya kepada Tuhan Allah, dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya dia kembali kepada Bapaknya. Dia kembali kepada orang yang mengutusnya. Dia kembali kepada ilah yang kudus. Allah yang luar biasa. Bapa itu yang kekal. Jadi dia kembali pada kemuliaannya. Sehingga ketika Tuhan bangkit itu, menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia katakan, jangan jamah aku. Karena tubuhku tubuh kemuliaan. Dan engkau belum bersama-sama dengan aku. Engkau masih ada di bumi. Jadi Bapak Ibu, inilah iman yang harus kita sadari, bahwa Allah lah yang begitu mengasihi kita. Dia mengosongkan dirinya untuk kita. Jadi bukan karena kehebatan kita. Dan kalau ada orang-orang yang tidak percaya dengan ini, bingung kebingungan ya,
kebingungan tentang kamu disalibkan, kok Tuhan bisa mati, kok Tuhan bisa begini. Inilah karya yang sudah digenapi oleh para nabi. Oleh para nabi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka di Yesaya 53, Yesus datang dengan pengorbanannya. Dia datang dengan segala yang dia alami. Artinya di situ ada penyiksaan, di situ ada cacian, di situ ada hal-hal yang sangat memilukan. Kalau saya bacakan sekilas saja Bapak Ibu, di dalam Yesaya 53. Yaitu yang berbunyi begini. Siapakah yang percaya kepada berita kami yang dengar? Dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebab taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas dan ditindas Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus itu, penderitaan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi yang jauh hidupnya sebelum kedatangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan hari ini menderita, kalau Tuhan disalibkan, Tuhan dihina dan dicaci maki, itu sudah tertulis dalam kitab para nabi. Jadi yang dibutuhkan kita adalah hanya percaya. Ya Bapak Ibu, percaya. Jadi Yesus datang dengan segala pengajarannya. Kalau di dalam Yesaya 11 ayat 1-5 itu, Yesus datang dengan pengajarannya. Yesus datang dengan firman-Nya. Yesus akan memberikan cambuk melalui mulutnya. Dengan perkataan, dengan firman akan membenarkan kehidupan orang-orang yang berdosa. Jadi kalau ada orang-orang dunia, ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, memusuhi orang Kristen, bilang kafir lah, bilang hal-hal yang tidak baik. Itu sebenarnya kalian itu bukan musuh kami. Kalian itu bukan seteru kami. Tetapi kalian itu adalah sahabat kami, saudara kami. Karena kami orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu tidak pernah mempunyai musuh di dalam dunia ini. Karena kehidupan kami itu iman percaya kepada Tuhan. Jadi bukan melawan kalian yang belum percaya. Coba kita lihat dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12 yang di rumah boleh buka juga, boleh membacanya. Efesus, Galati Efesus. Efesus pasal 6 ayat 12 akan saya bacakan buat Bapak Ibu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kalau engkau memusuhi orang Kristen, kalau engkau memusuhi orang percaya, kamu salah besar. Kamu mencari-cari kesalahan, kamu mencoba menggali firman Tuhan, tetapi kamu hanya mendapatkan kulitnya saja. Firman Tuhan comot satu ayat,
itu tidak berarti apa-apa. Yang ada malah engkau sesat dan jalanmu tidak sempurna. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi perjuangan orang-orang yang percaya itu bukan melawan kedagingan, bukan melawan pemerintahan, tetapi melawan pemerintahan penghulu-penghulu di udara, melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan roh intimidasi, melawan kedagingan kita, sikap-sikap buruk kita. Itulah yang sedang diperangi oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi peperangan itu bukan secara fisik, bukan tiba-tiba Tuhan datang itu seperti pahlawan yang berperang terus menang diulu-ulukan. Bukan, justru dalam penderitaannya itu, kematiannya itu yang memberikan kemenangan buat kita. Amin. Saya terlalu semangat sekali kalau bicara tentang kemenangan. Jadi Bapak Ibu, bahwa kita harus menyadari, sekarang saya mau kita bersama-sama mikirkan gini. Ketika Tuhan disalibkan, ketika Yesus disalibkan, dia dipukul, dia diludahin, dikasih mahkota duri, dikasih semua siksaan yang berat atas dia. Dia membalas tidak. Tidak. Dia hanya diam saja. Artinya Tuhan sangat mengetahui sekali, bukan ini yang aku mau. Kalau engkau menyiksa tubuhku silakan, engkau menyiksa badanku silakan, tapi roh itulah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Jadi kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tidak membalasnya? Karena bukan secara fisik itulah Tuhan datang ke dunia. Dia sedang memberikan contoh kepada orang percaya, kepada semua makhluk di dunia, bahwa ketika daging ini disakiti harus dimatikan. Artinya apa? Ketika dia disesah, dia ditikam, dia diludahin, dia dicambuk, dia diam saja karena sedang memberikan pengajaran kepada kita. Ketika kita sama sedang dianiaya, kita sama sedang dipojokkan, kita sedang dihimpit, itu kita tidak boleh marah atau sakit hati. Karena kita sedang mematikan keinginan daging. Itu yang terpenting. Makanya Tuhan datang dengan firman-Nya. Mulutnya akan mengadili. Artinya firman-Nya akan mengadili. Firman-Nya akan memberikan jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih beranggapan, kok Yesus disalibkan, kok Yesus jadi Tuhan, kok Yesus begini-begini, karena apa? Karena dia sedang memberikan contoh. Bukan secara fisik engkau diselamatkan, bukan secara kehidupanmu yang kelihatan engkau diselamatkan, tapi ada pembaruan akal budi, pembaruan kedagingan yang harus dimatikan. Keinginan-keinginan daging, kalau engkau masih hidup dalam keinginan daging, segera matikan, karena itu yang akan menyesatkan kehidupan kita. Makanya Tuhan datang ke dunia itu tidak berperang. Nggak ada. Nabi hanya Nabi Yesus Kristus ini yang tidak berperang. Berperang atas kedagingan. Berperang atas perilaku-perilaku yang tidak benar. Itu benar. Dia lawan penghulu-penghulu di udara. Artinya melawan kuasa-kuasa roh jahat yang suka menipu, suka mengarahkan kehidupan yang tidak baik. Itu yang perlu dilawan. Kita tangking kuasa roh jahat, kita tangking segala roh intimidasi yang membuat kita jadi terbelenggu atas dosa. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau engkau sedang merayakan Jumat Agung, penderitaan Yesus, mari kita koreksi hidup kita. Apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Artinya mematikan segala keinginan daging, dikubur bersama-sama dengan Kristus. Dan saatnya kita akan bangkit menjadi pemenang, menjadi orang pilihan Allah yang hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting. Bukan secara fisik,
bukan bela sana, bela sini, bukan. Tetapi kehidupan inilah yang harus dibenarkan, yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi itu yang terpenting. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia bukan berperang, bukan secara fisik, tetapi secara rohani diperbaharui dan serupa menjadi seperti Kristus. Jadi kenapa orang-orang dunia melakukan pemikiran ini, melakukan reka-reka, coba mengupas isi firman Tuhan, dia artikan begini, artikan gini. Jadi banyak perang itu Bapak Ibu di dunia medsos, khususnya di YouTube. Dan hamba-hamba Tuhan banyak yang mengasih penjelasan, yang mengasihkan segala cara begini ya. Dan akhirnya ada juga orang-orang percaya hamba Tuhan pada ribut sendiri oleh karena mengklaim ini itu, mengklaim ini itu. Ya, nah saya akan menyoroti tentang orang-orang dunia yang mencomot sana, mencomot sini. Karena apa? Dia tidak memiliki roh Tuhan. Ingat, ketika Tuhan masih ada di dalam dunia, dia menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa setelah dia akan datang seorang pribadi penghibur. Pribadi penghibur itu adalah Roh Kudus yang akan tinggal bersama-sama dengan orang-orang percaya. Nah, orang-orang percaya ini siapa? Orang-orang yang mau mengenal Tuhan, yang mau mengikuti Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini sebuah bukti nyata. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu cepat karena ini waktunya terbatas. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya ketika Yesus sudah terangkat ke sorga, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Dia memberikan penyertaannya lewat Roh Kudus. Roh Kudus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya ketika dunia yang tidak percaya mencoba mengupas isi firman Tuhan, dia tidak akan mendapatkan kebenaran yang sejati. Kalau dia mendapatkan kebenaran yang sejati, berarti dia sudah terima Tuhan sebagai juru selamat. Jadi hal-hal kebenaran itu disembunyikan untuk dunia, tetapi kepada umat pilihannya, kepada orang percaya, diberikan semuanya untuk kita, supaya kita mendapatkan kebenaran dan hidup yang kekal. Jadi gak heran Bapak Ibu kalau orang-orang dunia mengupas firman Tuhan seolah-olah begini, tapi dia tidak mengerti kalau kita berurusan dengan firman Tuhan, bukan saja intelektual kita, akal budi kita yang berbicara, tetapi hubungan antara roh kita dengan roh Tuhan itu yang akan memberikan penjelasan buat kita. Jadi kita bersyukur sebagai orang percaya untuk mengimani ini semua karena ada penyertaan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu, jadi apa tugas kita sekarang sebagai penutup? Apa tugas kita menjadi orang percaya? Apakah kita ikut ribut di YouTube? Apakah kita ikut ribut di dunia sosial? Jangan Bapak Ibu, lakukan saja kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan katakan apa? Untuk menyikapi keselamatan itu adalah dengan sikap hidup, terus kerjakan keselamatan itu. Di dalam Filipi 2 ayat 1 ayat 12 sampai 18, Paulus mengatakan,
Engkau yang hidup kerjakan semua keselamatan itu. Sudah nggak usah mikir ribut-ribut di sono, nggak usah istilahnya melakukan hal yang tidak mesti. Tetapi keselamatan itu harus dibangun di dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kaki kita itu ringan untuk memberitakan firman Tuhan. Itu dalam Filipi 2. Kita lakukan saja panggilan kita lakukan saja sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan ini, firman Tuhan katakan itu. Lakukan, karena orang yang melakukan kebenaran akan firman Tuhan, itulah orang yang dikenal kepada Tuhan. Bukan karena intelektual, bukan karena kepandaian, bukan karena kamu menafsirkan banyak isi firman Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Sekarang gak usah mikir apa-apa, jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Boleh saudara baca, dengerin khotbah di mana-mana, di YouTube itu bagus. Tetapi jangan larut dalam keributan. Kalau orang dunia menafsirkan hal-hal yang seperti ini, sudah tidak usah dianggap. Karena kita hidup dalam dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Yang harus kita benahi adalah melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan dengan iman percaya. Oke Bapak Ibu, jadi mari kematian Tuhan ini tidak menjadi hal yang sia-sia dalam hidup kita, tetapi akan terus bergema dalam hidup kita. Dia mengajarkan kematiannya adalah membuat kita menjadi hidup. Kita menanggalkan segala keinginan daging kita. Kita menanggalkan segala keegoisan kita, segala apa yang keinginan dunia. Tapi kita matikan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita akan mencuat, akan bangkit dan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Untuk multimedia menyiapkan musik apa? Ini ya. Filmnya. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kemurahan Tuhan. Kami antusias menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami antusias mendapatkan kemenangan atas kematian Tuhan yang luar biasa. Bahwa kematian-Mu Tuhan untuk menghidupkan kami orang-orang yang percaya. Kematian-Mu Tuhan untuk memberikan kemenangan yang seutuhnya kepada kami. Kami bisa hidup benar di atas kemurahan Tuhan. Kami bisa hidup dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua yang terbaik atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, baik itu yang ada di kampung belakang, baik itu yang ada di Kamal Muara, Puri Kamal, kalau itu ada yang di Tegal Alur, kalau itu ada yang di Menceng, dimanapun berada Tegal Alur dan sekitarnya, dan semua masyarakat yang mendengarkannya, Tuhan berkati iman kami, berkati percaya kami, supaya kami bisa mengisi kemenangan ini, pengorbanan ini dengan kemurahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, layakkan kami Tuhan, supaya apa yang akan kami terima itu menjadi iman percaya kami bahwa darah-Mu yang kudus, tubuh-Mu yang sudah tercapik-capik, itu akan menjadi peringatan supaya kami hidup lebih layak di hadapan Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan persiapkan untuk perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan melihat tayangan sebuah film dari